Itu yang saya ambil dari filosofi bonsai, salah satu saja. Sebetulnya ada banyak. Jadi hidup itu proses yang kita memang harus melewati proses itu. Entah nanti kita akan jadi bonsai 2 juta, entah mungkin bisa jadi 6 juta ataupun 2 miliar. Itu harus melewati proses yang sama semuanya. Menderita dulu, berjuang untuk hidup, nanti akan tiba waktunya. Saya contohkan juga ada yang di Magelang ini bonsai sampai 2 miliar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Widiatmoko. Saya ada di Borobudur. Ini tempat usaha saya ada di Jonalan, Wanurejo. Di sini usaha bonsai. Usaha bonsai saya itu dulu dimulai dari kebetulan, Mas. Jadi saya dulu pernah kerja di hotel, terus ya nggak tahu, mungkin saya ngerasa pengen pengen usaha di luar lah istilahnya, karena untuk kerja ikut orang seperti itulah, Mas. Jadi saya pengen punya usaha sendiri tapi yang saya senengi. Nah, saya ketemu dengan teman saya, terus ngobrol-ngobrol, dia nawarin, "Mas, suka bonsai enggak?" kayak gitu kan. Tapi saya waktu itu saya nggak tahu bonsai itu apa, tanaman juga saya nggak seneng. Cuman teman saya terus tetap ngasih, Mas. Itu ngasih bonsai, terus apa ini bonsai apa tuh ini ya. Saya bawa pulang. Ternyata setelah saya kulik, itu bonsai itu sangat dalam sekali untuk makna, terus filosofi dari segi botaninya, dari segi seninya terutama seperti itu sangat dalam sekali. Terus saya tertarik, mulai dari situ saya ngulik bonsai terus sampai pada akhirnya saya seneng banget sama yang namanya itu bonsai itu. Pokoknya saya mempelajari semuanya hampir 2 tahunan. Saya mengumpulkan tanaman-tanaman yang bisa dibonsai, terus bahan-bahan. Nah, setelah saya banyak sekali ada di rumah, terus baru saya kepikiran, kenapa saya nggak berbisnis bonsai, bisnis yang saya suka seperti itu, Mas. Jadi terus saya cari tempat yang untuk bisa usaha. Ini saya menemukan di tempat teman saya, ini lahan ini di punya teman saya. Terus saya mulai usaha di sini. Dulu saya masih ada di hotel dulu, Mas. 1 tahun buka ini, dan setelah 1 tahun saya kok mulai berkembang seperti itu. Terus saya beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Bonsai itu sangat mendalam sekali, Mas. Mendalam sekali untuk ininya, filosofinya, seninya, terus botaninya. Itu ternyata tidak cuman pohon yang ada di dalam pot atau bonsai. Bonsai itu kan artinya pohon di dalam pot. Bukan cuman itu, ternyata banyak sekali filosofi hidup, filosofi seni. Jadi pohon yang tua seperti di alam tapi dalam pot dan berwujud lebih kecil dari aslinya lah pokoknya. Karena nggak bisa harus bilang kecil tok, itu enggak, karena ada pohon ada bonsai yang besar juga, cuman dia lebih kecil dari aslinya yang ada di alam. Untuk bonsai sendiri saya dulu memang otodidak, Mas. Otodidak dulu. Saya dan teman-teman saya itu mempelajari bonsai dari pertama YouTube. Dulu waktu awal-awal saya senang bonsai itu tahun berapa ya, 2013 atau 2014, itu kumpul tiap malam teman-teman saya itu di tempat saya sambil ngopi, sambil nonton YouTube. Saya juga dari website dari luar negeri itu juga saya pelajari. Jadi ada master Jepang itu mengatakan bahwa bonsai itu
representasi dari pohon besar yang di alam, tapi diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil seperti itu. Jadi bonsai itu, jadi buatlah bonsai itu seperti pohon. Jadi bonsaimu itu dibuat seperti pohon, bukan pohonmu itu dibuat seperti bonsai, seperti itu. Jadi yang ada di pot-pot ini, kalau kita sudah melihat oh itu seperti pohon alami yang di alam, nah itu berarti sudah bisa dikatakan bonsai. Saya kebanyakan dari pengalaman, Mas. Saya ngambil pohon dari alam, saya tanam di pot, mati. Terus saya beli di tempat nursery, mungkin dulu banyak yang di Blabak, ada yang di Watu Karung. Saya beli, saya bentuk pakai kawat, mati lah, seperti itu. Terus saya belajar dari pengalaman. Saya juga tetap main ke senior-senior bonsai, senior-senior usaha bonsai juga. Pemasaran bonsai itu tidak seperti sekarang, Mas. Kalau sekarang kan banyak online, itu cepet banget. Nah dulu belum banyak, ada sih cuman belum banyak. Untuk e-commerce memang belum muncul. Mungkin ada cuman beberapa dan itu belum seramai sekarang. Nah, jadi ya saya juga mengikuti itu. Ada juga di Shopee, ada di Instagram, saya di YouTube juga. Untuk channel YouTube saya itu Kebonsai Borobudur. Instagram juga sama, Iwan Kebonsai Borobudur. Facebook juga ada, TikTok juga ada. Syarat pohon yang bisa dibonsai itu ada beberapa macam. Yang pertama itu berkayu keras, berkambium, terus berbiji belah atau dikotil, bisa daunnya bisa dikecilkan atau diusahakan jadi kecil. Terus yang selanjutnya itu terus bisa kuat di dalam pot, seperti beringin itu dia kuat di dalam pot kecil, ditanam seperti itu dia kuat lah istilahnya, tidak gampang mati. Bonsai sendiri itu ya ada unsur seninya, Mas. Memang harus ada unsur seninya biar dilihat itu lebih, kalau orang Jawa ya nyeni ya, Mas ya. Bagus lah istilahnya, menarik hati orang yang melihat. Nah itu ya nggak harus seniman sebetulnya, Mas. Seneng tok itu juga bisa sebetulnya buat bonsai. Nanti untuk seninya itu bisa juga menyusul lah istilahnya. Jadi yang pertama itu harusnya seneng dulu, Mas. Untuk bisa punya atau membuat bonsai itu yang pertama syaratnya seneng dulu. Kalau Anda seneng, nanti akan melanjut ke yang lain, tentang perawatannya bagaimana, terus filosofinya bagaimana, tekniknya bagaimana, apalagi kalau di bidang usaha, terus nanti pemasarannya bagaimana, seperti itu kan, itu akan berlanjut. Tapi dasarnya seneng dulu, Mas. Perawatan bonsai itu sebetulnya tidak rumit, Mas, cuman memang kita harus mengetahui tentang unsur atau ilmu botani itu. Jadi lebih ke unsur kehidupannya dia itu seperti apa, itu kita perlakukan seperti pohon biasa sebetulnya, cuman lebih lebih diperhatikan, lebih dimuliakan kalau bonsai itu. Jadi harus disiram, karena untuk sisi botaninya tadi itu pohon itu harus memenuhi unsur-unsur untuk kelangsungan hidupnya dia, yaitu media. Media juga ada pupuknya, pupuk unsur makro atau mikro itu, terus air untuk dia hidup, terus yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari itu untuk memasak dia. Jadi untuk proses dia memasak untuk kelangsungan hidupnya dia, fotosintesis atau namanya fotosintesis itu untuk kelangsungan hidup dia. Jadi kebanyakan memang bonsai itu outdoor, Mas, seperti ini. Pohon paling ideal itu matahari langsung, tapi juga ada beberapa jenis yang bisa dihidupkan atau dirawat di dalam rumah.
tapi juga tidak selamanya di dalam rumah Mas. Jadi harus di beberapa kali atau beberapa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali harus dikeluarkan biar dia terkena matahari langsung. Terus dipangkas atau di pruning, jadi bisa dipotongi sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang tahapannya itu agak memakan waktu Mas, atau bisa dikatakan lama. Kalau menanyakan ini sudah berapa lama, itu tetap patokannya tahun Mas. Bonsai yang ada di kebun saya Borobudur ini itu bermacam-macam Mas. Ini dari mulai jenis ficus atau beringin, mulai jenis apa namanya waru atau hibiscus, ada juga jenis anting putri atau Vegeta religiosa, serut, terus kimeng atau banyak ini lada-lada. Di bawah sini ada sakura. Itu kita berusaha untuk ada semua lah Mas untuk jenis bonsainya. Pemasaran di bonsai saya juga ada kirim-kirim sampai ke, ya sejauh ini masih di Pulau Jawa sih Mas, di Surabaya, Jakarta pernah ngirim. Itu yang saya ambil dari filosofi bonsai salah satu saja. Sebetulnya ada banyak. Jadi hidup itu proses yang kita memang harus melewati proses itu. Entah nanti kita akan jadi bonsai 2 juta, entah mungkin bisa jadi 6 juta ataupun 2 miliar. Itu harus melewati proses yang sama semuanya. Menderita dulu, berjuang untuk hidup, nanti akan tiba waktunya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Jadi saya contohkan juga ada yang di Magelang ini bonsai sampai 2 miliar Mas. Kita menyediakan berbagai macam yang berhubungan dengan bonsai dan tanaman hias. Jadi dari bibit bonsai, terus peralatan, ada mulai dari kawat, ada juga alat-alatnya. Kita juga di usaha di landscape Mas, atau tamannya. Kita juga bisa jasa buat taman. Bagi teman-teman yang mau belajar bonsai ataupun mencari bahan bibit ataupun alat-alat, nanti kita bisa usahakan, bisa datang ke kebun saya Borobudur di Jalan Sudirman, Rojonalan Wanurejo, Borobudur, di nomor 085 786 459 080. Terima kasih setelah menonton video ini sampai detik ini, sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Bukan saya menggurui ataupun saya merasa senior ataupun lebih dari jenengan-jenengan yang bergerak di bidang bonsai, tetapi mari kita ramaikan, mari kita ajak teman-teman untuk menyukai bonsai, lebih ke filosofinya, bukan cuman ke bisnisnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini yang sangat mantap ini.